Halo teman-teman, Shalom. Selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung. Sebelum kita memulai Sekolah Minggu kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kita mau Sekolah Minggu. Terima kasih untuk hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita menyanyikan lagu Allah Baik. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik buat saya. He's so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik buat saya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Is so good. Is so good to me. Teman-teman, mari kita berdiri. Kita menyanyikan pujian I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Down, deep, deep, deep down.
teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari Minggu ini? Anak-anak kemarin ikut sekolah Injil liburan? Petualangan keren? Gimana? Seru kan sekolah Injil liburannya ya? Nah, anak-anak hari ini masih tetap semangat ya untuk sekolah Minggu di Gereja Baptis Pertama.
Anak-anak, sebelum kita memulai untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari. Tuhan Yesus, di hari Minggu ini kami mau beribadah bersama-sama lewat sekolah minggu online di Gereja Baptis Pertama. Tuhan pimpin kami supaya kami boleh duduk dengan tenang, berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin anak-anak yang mendengarkan dan menonton acara sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Ibu mau tanya, siapa yang minggu lalu ikut sekolah minggu di Gereja Baptis Pertama? Nah, coba masih ingat tidak sekolah minggu yang minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Coba diingat-ingat. Ya, ceritanya adalah tentang Petrus yang menyembuhkan orang yang lumpuh. Ayatnya dari mana? Dari Kisah Para Rasul 3 ya, ayat 1 sampai 10. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Yuk, sekarang kita buka ya sama-sama. Ibu juga buka dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 26. Jadi ini melanjutkan cerita yang minggu lalu ya. Oke. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Anak-anak sudah dapat semua? Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 26. Kita baca dulu ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah mendengar bahwa orang lumpuh itu duduk di depan gerbang bait Allah untuk mengemis ya. Dia adalah orang lumpuh yang sudah sejak lahir. Nah, jadi dia ingin sekali untuk sembuh. Nah, pada waktu Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah, Petrus dan Yohanes berpikir ini adalah kesempatan yang baik ya untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak di bait Allah, untuk menyaksikan tentang kuasa Tuhan kepada orang lumpuh itu dan kepada orang banyak di situ. Nah, di tempat itu karena banyak sekali orang, mungkin saja anak-anak ada orang yang tidak suka kepada pengikut Tuhan Yesus ya. Mungkin ada imam-imam atau ahli-ahli Taurat yang sangat membenci Tuhan Yesus. Nah, tetapi di sini Petrus dan Yohanes tidak gentar dan terus berani untuk bersaksi ya. Nah, orang itu tadi pada saat sudah disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes, kita baca di ayat 11, orang itu terus mengikuti Petrus dan Yohanes. Sehingga orang banyak di sekitar bait Allah sangat keheranan dan mereka mengerumuni Petrus dan Yohanes di Serambi Salomo. Nah, setelah itu Petrus berkata kepada orang banyak itu di ayat 12, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Nah, di sini Petrus mengatakan bahwa Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh itu bukan karena kekuatan Petrus, tetapi karena kuasa dari Tuhan Yesus. Ya, ayat 13 kita baca, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Nah,
Dalam khotbahnya Petrus di Serambi Salomo, Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah manusia satu-satunya yang tidak bersalah, ya. Tetapi Yesus diserahkan, mati di kayu salib, dan akhirnya bangkit pada hari yang ketiga. Dalam khotbah Petrus di Serambi Salomo, Petrus mengatakan bahwa Tuhan adalah yang kudus dan benar. Yuk kita baca ayat ke-14. Kisah Para Rasul 3 ayat ke-14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Nah, di ayat ke-14 ini kita baca kalau Tuhan Yesus itu adalah yang kudus dan benar. Artinya Tuhan Yesus kudus, tidak berdosa, dan Tuhan Yesus itu benar. Bahkan Pilatus pun tidak mendapati kesalahan kepada Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu itu orang banyak menginginkan Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib dan malah membebaskan seorang penjahat, ya. Lalu ayat 15 kita baca lagi. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Nah, Petrus mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah mati, ya, benar-benar mati, ya anak-anak. Dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ayat ke-16 kita baca. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Di sini Petrus menekankan kembali bahwa orang itu sembuh bukan karena kekuatan Petrus, tetapi karena orang itu percaya kepada nama Yesus, ya. Ayat ke-17. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Ayat 18. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Jadi mengenai Tuhan Yesus yang lahir, kemudian mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, itu sudah ada sejak zaman para nabi. Jadi para nabi sudah menubuatkan bahwa akan ada Mesias, Juru Selamat yang akan lahir, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Petrus mengatakan kepada orang banyak yang ada di situ supaya mereka sadar dan bertobat, supaya dosa-dosa mereka bisa dihapuskan. Kita baca ayat ke-19 ya. Ayat ke-19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Nah, anak-anak, ini akan menjadi ayat hafalan kita hari ini, yaitu ayat 19 dan ayat 20. Ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus, yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Petrus mengingatkan supaya orang banyak itu bertobat dari dosa-dosa mereka, kembali ke jalan yang benar, percaya menerima Yesus sebagai Juru Selamat, percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, dan Tuhan Yesus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, anak-anak, coba ibu mau tanya, siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa ya? Wah, semua pasti pernah berbuat dosa ya. Biasanya apa ya dosa yang pernah kalian lakukan? Mungkin kalian pernah berbohong, atau pernah mencuri, atau tidak taat kepada mama dan papa, atau
sombong, ya, tidak pernah mengakui bahwa orang lain punya kelebihan dan kita merasa kita yang paling hebat. Nah, anak-anak, pasti semua orang pernah berbuat dosa. Karena itu, Tuhan selalu mengingatkan kita kalau kita harus kembali ke jalan yang benar. Jika anak-anak belum menerima Yesus sebagai juru selamat anak-anak bisa mengaku kepada Tuhan bahwa kalian adalah orang yang berdosa, bahwa kalian pernah berbuat dosa, dan kalian membutuhkan Tuhan Yesus untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kalian. Dan kalian berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kalian. Tapi anak-anak, jika kalian sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus membagikan kabar baik ini kepada orang lain. Nah, anak-anak, kalian bisa mengajak teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus supaya mereka boleh percaya, supaya mereka juga memperoleh sukacita yang besar seperti yang kita rasakan, yang seperti kita alami. Nah, anak-anak, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dan 20. Anak-anak yang pertama 1 dan 2 boleh menghafalkan Kisah Para Rasul 3 ayat 19 saja ya, biar tidak terlalu panjang. Yuk kita sama-sama baca ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Anak-anak yang pertama 3 dan Madia ya bisa menghafalkan ayat 13 dan 20 ya. Ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Nah, ini adalah ayat hafalan kita pada hari ini. Anak-anak, kegiatan kita pada minggu ini tidak ada prakarya ya anak-anak, tetapi kegiatan kita pada minggu ini adalah kita mau sama-sama berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus ya. Coba kalian pikirkan, misalnya ada tetangga kalian, atau ada saudara kalian, atau ada teman kalian di sekolah yang belum mengenal Yesus. Kita mau sama-sama mendoakan mereka selama 1 minggu ini, supaya mereka boleh percaya dan boleh mengenal Tuhan Yesus. Dan anak-anak juga diberi keberanian untuk bersaksi kepada mereka, untuk menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Anak-anak, kalian bisa berdoa dan minta tolong Roh Kudus ya, supaya Roh Kudus membukakan jalan, supaya Roh Kudus memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa bersaksi, untuk kita bisa menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Sekian cerita kita pada hari ini. Jangan lupa ya anak-anak, hafalkan ayat hafalannya dan kalian bisa upload ke grup. Dan jangan lupa berdoa minggu ini untuk orang-orang supaya bisa mengenal kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami boleh bersaksi, supaya kami boleh menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Roh Kudus, pimpin kami supaya kami juga boleh diberi kesempatan untuk menceritakan kasih Tuhan kepada teman-teman kami, kepada mungkin orang tua kami, kakek, nenek, tetangga, atau teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga Tuhan menyertai kami dan memimpin kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, sehingga kami boleh selalu dilingkupi oleh damai sejahtera dan kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sampai di sini dulu ya sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dengan baik. Bye-bye, sampai jumpa di sekolah minggu-minggu depan.
Sekian sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Kisah Para Rasul 3 ayat 6.